Ya. Halo semuanya, apa kabar kalian semuanya? Ya. Pada kesempatan kali ini sudah di akhir bulan Februari, ya. Nanti bulan depan akan ada banyak pembahasan lagi, ya, mengenai Yunus, ya. Nanti bulan depan akan bahas tentang Yunus, ya. Karena bulan depannya lagi sudah mulai pasca, ya. Siap-siap ini ya, udah mulai. Oke. Dan pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas tentang Esther. Tapi kali ini kita akan membahas akhir dari kejahatan Haman. Ya. Tapi dia dari pas dia masih bisa berencana sampai dia akhirnya udah nggak bisa berencana apa-apa lagi selain mati. Oke. Kita buka di Esther 5 sampai 7. Ya. Jadi begini. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu dan akhirnya dia masuk ke dalam pelataran istana raja. Ya, kemarin semua orang kan udah pada berpuasa, ya, untuk Esther. Ya, akhirnya Esther masuk dan ratu berdiri di pelataran dan si raja akhirnya masuk dan mengulurkan tongkat emas. Artinya apa? Esther pantas untuk masuk ke dalam istananya. Ini sudah ke Kabul sih, lumayan lah. Akhirnya raja bertanya, ya, mengenai Esther. Esther, apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu? Nah, Esther jawab begini ya. Jikalau baik di mata raja, maka datanglah raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan, ya. Akhirnya raja menyuruh Haman ya, karena kan Esther minta buat ngajak Haman juga ya. Esther ngajak Haman sama, ya itu doang sih, raja, Haman, Esther doang yang ikut pesta. Akhirnya raja menyuruh Haman datang supaya permintaan Esther dipenuhi. Akhirnya setelah itu kan ada perjamuan nih antara Esther, Haman, dan raja. Nah, sambil minum-minum tuh makan-makan, raja nanya lagi, apa permintaanmu niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan kupenuhi. Esther menjawab begini, ya, permintaan yang sebenarnya dari hamba adalah jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik dalam mata raja, ya, serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Gitu. Jadi Esther minta nanti besok aku akan bikin pesta juga, perjamuan. Nanti raja sama Haman harus datang gitu. Karena kayaknya ada sesuatu. Nah, setelah perjamuan itu ternyata Haman masih menyiapkan sesuatu, ya. Kita baca di Esther 5 ayat 9, ya. Pada hari itu keluarlah Haman dengan riang hati gembira, ya. Tetapi Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman harus berusaha menahan hatinya, ya, jadi dia nggak terlalu emosi gitu. Lalu dia pulang ke rumahnya dan di situ ada Zeres istrinya, dan Haman menceritakan apa yang terjadi, ya, tentang kekayaannya, banyaknya anak laki-laki, segala kebesaran yang diberikan raja, serta kenaikannya. Habis itu Haman juga berkata mengenai bahwa dia akan ikut perjamuan bersama Esther. Tetapi itu tidak apa-apanya selama aku masih melihat Mordekai, ya. Nah, akhirnya istrinya bilang gini, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Ingat 50 hasta, ya. Satu hasta itu setara dengan 45 cm. Kita kalikan aja. 45 cm dikali 50 hasilnya adalah
45 kali 5 dulu ya. 45 kali 5 ada 80, sekitar 2250 cm ya, jadi hampir 22,5 meter lebih lah ya tingginya. Ya pokoknya lebih dari 20 meter aja, kita anggap aja seperti itu tingginya ya. Habis itu tujuannya apa? Supaya Mordekai digantung di sana dan engkau akan bersuka cita dan pergi bersama-sama raja ke perjamuan itu. Maka Haman melakukannya dan membuat tiang itu. Nah, ya, ini sebelum perjamuan juga nih ada momennya. Waktu itu raja juga tidak bisa tidur, maka dia meminta seseorang untuk mencari kitab sejarah. Dan di situ ada satu catatan di mana Mordekai pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang itu yang termasuk golongan penjaga pintu yang berikhtiar membunuh dia ya, si Ahasuerus. Maka Raja Ahasuerus bertanya, kehormatan dan kebesaran apakah yang harus aku anugerahkan kepada Mordekai? Karena dia membantu aku dalam hal itu. Maka Biduanda Raja menjawab, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka raja bertanya, siapa yang waktu itu ada di pelataran? Waktu itu kan Haman baru datang di pelataran luar istana untuk memberitahukan pada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Maka Biduanda Raja kepada lalu jawab ya, itu Haman, dia berdiri di pelataran. Maka raja bilang, suruhlah dia masuk. Habis Haman masuk, dia bertanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Maka Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai raja sendiri. Ya, jadi intinya Haman menyuruh hal-hal yang mewah. Dia pikir itu buat dirinya sendiri, ternyata emang buat Mordekai itu ya. Maka raja berkata pada Haman, segera ambillah itu seperti yang kau katakan itu dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang. Kaget tuh si Haman, baca aja sendiri. Haman itu mengambil pakaian kuda, habis itu dikasih ke Mordekai, dan akhirnya melalui lapangan kota dia menirukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Habis itu Mordekai kembali ke pintu istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang. Gitu. Ya. Nah, ternyata sambil untuk menyiapkan itu, Haman gak boleh ngomong sepatah kata pun. Habis itu Haman melakukannya, dan Mordekai diarak di lapangan kota itu, diarak. Tahu diarak nggak? Maksudnya dibawa kemana-mana. Ngerti nggak kalau ada pengawal? Nih raja, ini ada pengawalnya nih. Dia dihormati layaknya raja. Jadi pengawalnya banyak, gitu. Ya. Mordekai diarak di lapangan kota, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Habis itu Mordekai kembali lagi duduk di pintu gerbang istana raja. Habis itu Haman langsung pulang ke rumahnya. Dan dia menceritakan pada lagi istrinya Zeresh, dan dia menceritakan kepada semua sahabatnya juga ya tentang apa yang dialaminya. Ya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeresh istrinya padanya, jikalau Mordekai yang di depan yang kau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Akhirnya Haman pun ikut perjamuan. Tapi mereka udah bilang, kayaknya kamu gak bakal kuat untuk melawan Mordekai, karena sudah OP banget.
keturunannya. Ya. Malahan engkau justru akan jatuh gitu. Dan benar. Mari kita baca di pasal 7. Maka Raja Haman datang ke perjamuan Ester. Dan pada hari yang kedua itu, habis itu minum anggur, Raja bertanya pada Ester. Ya, dia bertanya begini sama. Apa permintaanmu, hai Ratu Ester? Pasti akan kukabulkan, bahkan setengah kerajaan pun akan kupenuhi. Maka Ester menjawab, ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ya, akhirnya Ester ngomong begini. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka raja bertanya kepada Ester, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Maka Ester jawab, itulah Haman, orang jahat ini. Habis itu Haman kaget ketakutan di hadapan raja dan ratu. Maka raja marah gitu, marah besar akan Haman, dan akhirnya Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, karena ia melihat bahwa telah putus dengan raja untuk mendatangkan celaka padanya. Maka raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minuman anggur. Maka Haman berlutut pada tempat Ester berbaring. Maka raja bilang, masih jugakah engkau? Kah ia menghendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah oranglah muka Haman. Jadi muka Haman ditutup gitu. Habis itu tiba-tiba Harbona bilang gini, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pembunuh tahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya, 20 meter ya maksudnya. Maka sulakan dia pada tiang itu. Maka Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Inilah akhir dari kejahatan Haman. Haman mati digantung ya. Tiangnya kan 50 hasta atau 20 meter lebih ya. Akhirnya Haman juga dihukum di situ. Ya. Gitu. Ya. Jadi tiang yang tingginya 22,5 meter yang harus kita buat si Mordekai dilakukan buat dirinya sendiri. Itu kayak senjata makan tuan. Dia mau membunuh Mordekai, dia yang kebunuh. Benar yang dibilang, kayaknya kamu tidak akan kuat melawan Mordekai. Benar. Itu. Dan pada akhirnya kedamaian kembali ada. Ya. Kembali ada. Ya. Bahkan kalau kalian baca ya, nanti kalau kalian bosan kalian coba baca Ester 8 sampai 10 ya. Dimana setelah kejadian itu maka harta-harta milik Haman dikasih kepada orangnya, dikasih kepada Ester, habis itu Mordekai ya. Dan akhirnya Mordekai justru dapat pangkat yang sama seperti Haman, tapi tingkahnya beda. Dia, Mordekai dan Ester memang punya kasih sehingga tidak berbuat niat jahat seperti Haman yang tadi ya. Nah, maka akhirnya kalau kalian lihat baca, keluarga Haman dimusnahkan. Ya. Keluarga Haman habis. Ya. Gitu. Ya. Dan kalian lihat akhir-akhirnya orang Yahudi kembali mendapatkan kebahagiaan. 2. Keluarga Haman musnah. 3. Harta Haman malah kembali ke Ester dan Mordekai. Bukan kembali sih, maksudnya malah diambil oleh Mordekai dan Ester. Gitu. Ya. Jadi intinya adalah akhirnya orang Yahudi kembali
kembali bahagia. Itu aja. Ya, terima kasih untuk video hari ini. Dan ada beberapa pelajaran yang penting. Itulah pentingnya kita harus belajar untuk bersabar. Karena pada akhirnya orang jahat akan jatuh ke perangkapnya sendiri. Ya. Karena maling bikin perangkap. Ya. Tetapi malah perangkap itu merangkap dirinya sendiri. Ya. Itu istilahnya bagi si Haman itu. Ya. Dan pada akhirnya orang Yahudi kembali mendapatkan kebahagiaan. Itu intinya ya. Maka usaha Esther tidak sia-sia. Usaha Mordekai juga tidak sia-sia. Dan kalian tahu kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Ya, sekian cerita untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu untuk esok hari. See you next month. Ya. God bless you. Bye-bye.